Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 16 Praktikum Komunikasi dan Konseling Farmasi dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malam akan mempresentasikan tentang pentingnya dagu sibu. Dengan saya sendiri, Dian Resti. Yang kedua ada Thoyibah Kasin. Yang ketiga ada Omnia Amir. Yang keempat ada Muhammad Irfan Palevi. Yang kelima adalah Silvera Zain Nuzula. Pada penjelasan kali ini kami akan menjelaskan yang pertama tentang dapatkan obat dengan benar, yang kedua yaitu gunakan obat dengan benar, yang ketiga yaitu simpan obat dengan benar, yang keempat yaitu buang obat dengan benar. Keberadaan obat di masyarakat merupakan hal yang sangat penting, baik itu obat yang sudah diresepkan dari dokter karena sakit, maupun penggunaan obat atas inisiatif mereka sendiri, atau tanpa berkonsultasi terlebih dahulu kepada tenaga teknis kesehatan. Namun, tidak jarang kita mendengar adanya kasus mengenai penggunaan obat yang tidak tepat. Kasus-kasus tersebut diantaranya mulai dari keracunan, overdosis, hingga menyebabkan kematian, yang salah satunya terjadi akibat kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai obat yang mereka gunakan. Obat merupakan zat yang digunakan untuk mencegah dan penyembuhan penyakit serta pemulihan dan peningkatan kesehatan bagi penggunanya. Setiap obat punya manfaat, namun juga memiliki efek samping yang merugikan. Oleh karena itu, gunakanlah obat sesuai dengan aturan pakai. Penyalahgunaan obat biasanya terjadi karena mekanisme kerja suatu obat membuat suatu obat dapat menghasilkan efek selain indikasi utamanya. Salah satunya dari efek samping. Salah satu pengelolaan obat yang baik dan benar adalah dagu sibu. Dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan benar. Cara ini menjelaskan tata cara pengelolaan obat dari awal mereka dapatkan hingga saat obat sudah tidak dikonsumsi lagi dan akhirnya dibuang. Dagu sibu adalah program pencapaian pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan obat dengan benar. Menurut PPIAI tahun 2014, dagu sibu merupakan salah satu upaya peningkatan kesehatan bagi masyarakat yang diselenggarakan melalui kegiatan pelayanan kesehatan oleh tenaga kefarmasian. Dapatkan obat dengan benar. Pertama, obat dapat diperoleh di apotek, supermarket, dan toko obat berizin. Yang kedua, untuk obat dengan resep hanya dapat diperoleh di apotek. Yang ketiga, pastikan apotek yang Anda datangi terpercaya dan memiliki izin apotek. Yang keempat, pastikan ada apoteker yang dapat menjamin obat yang Anda beli. Periksa nomor registrasi, nama, dan alamat pabrik pembuat obat apakah sudah tercantum dengan jelas. Yang terakhir yaitu teliti dan lihatlah tanggal kadaluarsanya. Lanjut. Yang kedua yaitu ada penggolongan obat. Pertama yaitu obat keras. Nah, obat keras ini apa sih? Obat keras yaitu merupakan obat yang dapat diperoleh hanya dengan resep dokter. Ingat, hanya dengan resep dokter. Obat-obatnya masuk dalam kategori ini jika digunakan tidak berdasarkan pengawasan dari dokter, dikhawatirkan dapat memperparah penyakit, meracuni tubuh, bahkan berujung pada kematian. Obat golongan ini disimbolkan dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam. Yang kedua yaitu obat bebas terbatas, merupakan obat yang sebenarnya masuk ke dalam kategori obat keras, namun dalam jumlah tertentu masih dapat dijual di apotek dan dapat diperoleh tanpa resep dari dokter. Obat ini disimbolkan dengan lingkaran biru bergaris tepi hitam. Yang terakhir yaitu obat bebas, merupakan obat-obat yang dijual bebas tanpa harus menggunakan resep dokter. Zat aktif yang terkandung di dalamnya cenderung relatif aman dan memiliki efek samping yang rendah selama dikonsumsi sesuai dengan petunjuk dan dosis yang tertera pada kemasan. Pasien tidak memerlukan pengawasan dokter untuk mengonsumsi. Obat ini biasanya disimbolkan dengan lingkaran berwarna hijau bergaris tepi hitam yang terdapat pada kemasan. Nah, cara guna obat dengan benar itu
Yang pertama, kita pastikan dulu obatnya benar. Yang kedua, gunakanlah obat sesuai dengan petunjuk cara pakai yang telah ditentukan. Yang ketiga, gunakanlah obat pada waktu yang tepat. Apabila mengkonsumsi beberapa jenis obat, perhatikan penggunaannya, apakah diminum pada waktu yang sama atau berbeda. Nah, kembalikan obat pada wadah semula. Hentikan pemakaian bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau timbul efek yang tidak diinginkan. Nah, apabila terjadi pada segitu, segera hubungi apoteker atau tenaga kesehatan terdekat. Simpan obat dengan benar. Yang pertama, simpan obat di tempat yang sejuk, kering, dan terhindar dari sinar matahari langsung. Contohnya yaitu di lemari es untuk obat-obat yang ada petunjuk khusus pada etiket atau kemasan obat. Contoh dari obatnya sendiri yaitu diantaranya ada Dulcolax suppositoria, Benzolax CL, CO amoxiclav, dan Boraginol suppositoria. Untuk sediaan cair tidak disimpan di lemari es karena dapat merusak sediaan. Dan lama masa simpan obat sirup, suspensi, tetes mata, salep, yaitu selama 1 bulan setelah kemasan atau segelnya dibuka. Yang kedua, simpan dalam kemasan aslinya dan dalam wadah tertutup rapat. Yang ketiga, jangan mencampur tablet dan kapsul dalam satu wadah. Yang keempat, obat minum dan obat luar harus disimpan dalam wadah yang berbeda. Yang kelima, sediaan spray atau aerosol harus dijauhkan dari panas karena dapat meledak. Yang keenam, jangan tinggalkan obat di mobil dalam jangka lama. Dan yang terakhir yaitu jauhkan dari anak-anak. Buang obat dengan benar. Obat yang telah rusak tidak akan bermanfaat, bahkan dapat menjadi racun bagi tubuh. Ciri-ciri obat rusak, awalnya telah berubah warna, bau, dan rasa. Terus yang kedua, bentuk pecah, retak, berlubang menjadi bubuk. Terus yang ketiga, kapsul, puyer, tablet menjadi lembek, basah, lengkek. Terus yang keempat, cairan atau salep atau krim menjadi keruh, mengental, memisah, mengeras. Terus terakhir nomor 5, timbul noda, bintik-bintik, gas. Terus cara membuang obat, awalnya keluarkan obat dari wadah aslinya, terus hancurkan obat tersebut jika berbentuk padat, digerus, jika berbentuk cairan diencerkan. Yang ketiga, masukkan ke dalam wadah yang tertutup rapat. Terus terakhirnya, buat wadah tersebut ke tempat sampah. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.